yang umum dulu. Oke, Mer. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini yang pengen kamu bahas? Soal CV mungkin? Eh, ya kalau saya sih memang masalah CV ya, saya Hmm. selama ini saya tuh nggak dapat belum pernah ngikutin development center untuk terkait CV. CV itu harusnya diisi apa aja sih gitu. Paling Oh, saya cuma lihat di YouTube, terus dari sharing teman-teman seperti itu aja sih Pak. Saya oke. memang saya insecure terhadap isi CV saya gitu. Saya nggak tahu ini CV-nya sudah mencukupi atau belum gitu. Oh, oke. Oke, Mer. Jadi aku jawab ya pertanyaan kamu. Jadi gimana nih? Karena sejauh ini aku cuma belajar lewat online dan memang di kampus atau di pendidikan manapun nggak diajarin gimana caranya terkait Ya, bikin CV gitu ya gitu. Harusnya gimana? ya. Oke, aku jawab ya. Hmm. Jadi CV itu sifatnya dia tidak kaku. Dia sifatnya bukan satu format tunggal di mana kalau kamu membuat inovasi atau cara penulisan yang lain itu artinya salah. Oke? Jadi intinya tuh itu. Nah, pada saat kita ngomongin CV, kita harus paham dua hal. Pertama, kita harus bener bikinnya. Oke? Yang kedua, bener cara pakainya gitu. Benar cara bikin artinya apa? Kita memastikan informasi yang ada di dalamnya itu sudah lengkap, yang menggambarkan gambaran pengalaman profesional kita, gitu ya. Gitu. Jadi kayak dalam tanda kutip itu CV adalah duplikasi diri dari pengalaman profesional. Oke? Gitu. Jadi pastikan tanpa nanya kamu itu punya pengalaman apa, bisa apa, itu dia udah tahu lewat CV. Gitu. Jadi CV adalah duplikasi diri dari pengalaman profesional. Ini namanya definisinya adalah bikin CV bener dulu, oke? Itu dari sisi benar. Yang kedua, CV itu selain harus bener bikinnya, harus bener cara pakainya. Cara pakainya itu adalah ya untuk ngelamar-ngelamar gitu kan. Gitu. Terlepas mau untuk lamar kerja, ngelamar kuliah lagi, ngelamar magang gitu ya, harus bener cara pakainya. Maksudnya bener gimana? Misalkan CV kita pakai lewat email, ya harus benar gitu kan. Gimana cara ngirim email, ngirim melampirkan CV, terus dokumen penyerta CV gitu ya. Itu harus benar. Misalkan CV ngirimnya nanti lewat website perusahaan, sama. Gimana bikin ngisi-ngisi formnya, dokumen penyertanya, intinya kayak gitu. Nggak boleh salah satu. Ada banyak kasus ibaratnya CV-nya udah bener, tapi dia ngelamar kerja seadanya. Ya sehari satu, belum tentu satu lah gitu. Nah gitu. Atau misalkan hari ini ngelamarnya banyak, besok kosong, padahal ada yang bagus gitu ya. Atau dia ngelamar cuma lewat email terus. Atau mungkin dia lewat LinkedIn terus, tapi akun LinkedIn-nya masih kosong gitu. Ini namanya bener bikinnya, tapi caranya yang salah. Atau sebaliknya, dia udah ngirim kemana-mana, semua platform dia jago gitu ya. Dia pakai email iya, lewat web iya, gitu-gitu. Ini namanya cara pakainya bener, tapi dia nggak ngecek lagi CV-nya. Ternyata banyak informasi yang nggak penting, ya kan? Banyak typo, dia nggak sadar gitu. Gitu. Itu namanya bener cara ngirimnya, tapi salah bikinnya gitu. Sehingga kalau kita ngomong CV harus dua ya, bener cara bikinnya dan bener cara pakainya gitu. Buat aku pribadi, secara general, CV-mu itu nulisnya udah bener, isinya juga sudah bener. Nanti di sesi yang detail aku jelasin ya gitu. Tapi di sini aku mau kasih gambaran. CV yang benar itu seperti apa? CV yang benar itu minimum harus menuliskan informasi-informasi dasar yang wajib ada. Informasi dasar itu apa? Satu, jelas informasi pribadi. Informasi pribadi itu yang wajib ada itu satu, nama jelas ya gitu. Nama lengkap, nggak usah disingkat gitu. Nama lengkap, boleh pakai gelar, boleh enggak gitu ya. Terus di dalamnya itu wajib ada tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, sama sosmed. Sosmed paling gampang LinkedIn. Kalau mau yang lain boleh nggak? Boleh. Gitu. Sosmed ini ibaratnya adalah kalau Anda pengen tahu kehidupan profesional saya dari CV masih kurang, silahkan lihat di sini gitu. Jadi bisa paling gampang LinkedIn, tapi tetap LinkedIn harus dilengkapi. Jangan sampai di CV ada link apa URL LinkedIn, waktu diklik ternyata informasi di LinkedIn nggak lebih lengkap daripada CV, itu kan percuma. Atau misalkan kamu nyantumin Instagram, habis diklik Instagrammu dikunci gitu. Jadi nggak bisa langsung dilihat ya buat apa gitu.
gitu kan. Habis habis dikunci aku harus request dulu, habis diterima ternyata nggak ada postingan. Buat apa gitu loh. Gitu. Jadi intinya itu, informasi dasar tuh nama, tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon sama sosmed gitu. Terus informasi tambahan yang pilihan ya, boleh iya, boleh enggak itu apa? Satu, foto gitu. Jadi CV itu boleh ada foto, boleh enggak, terserah gitu. Kalau kamu mau bikin ATS friendly, biasanya orang nggak kasih foto ya kan, gitu. Tapi boleh ada foto, boleh nggak? Boleh gitu. Terus pilihan lagi, misalkan ini postur gitu, kayak tinggi badan, berat badan, boleh nggak? Boleh. Postur itu akan ada loker-loker yang dia mewajibkan postur tertentu. Ada loker-loker yang dia membutuhkan memang ada syaratnya, pria atau minimal tinggi sekian dengan postur ideal atau proporsional, wanita sekian. Jadi dimasukkan boleh, itu opsional. Jadi yang wajib tuh tadi yang 6 tadi ya, nama, ulang lagi nama, habis itu tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, sosmed, paling gampang LinkedIn gitu. Baru yang opsional itu adalah foto sama postur gitu. Nah, kalau yang nggak penting apa? Biasanya orang memasukkan itu apa? Agama, dua gender laki-laki atau perempuan, yang ketiga nationality kayak Indonesia gitu ya. Kalau CV-mu memang untuk daftar Indonesia ya nggak usah gitu ya kan, kecuali kamu CV-mu untuk yang keluar itu, intinya kayak gitu. Terus suku itu nggak perlu, ras gitu-gitu nggak usah gitu, karena bukan pertimbangan kamu digaji gitu. Itu intinya informasi dasar ada. Selain informasi dasar apa? Pengalaman kerja jelas. Jadi untuk orang yang punya pengalaman kerja, pengalaman kerjanya ditulis di atas. Kalau aku masih lulusan baru, nggak masalah habis informasi pribadi terus pengalaman pendidikan gitu ya. Tapi kalau orang yang punya pengalaman kerja, setelah informasi pribadi paling atas tuh pengalaman kerja. Jadi kamu tonjolin gitu loh di depan. Gitu. Nah, pengalaman kerja ini nggak cuma pengalaman kerja yang saya pernah di sini gitu. Enggak, harus dijabarkan. Minimal apa? Ada nama perusahaannya, ada periodenya kapan, timestamp-nya, jabatan kamu apa, dan job desk-nya. Job desk-nya juga bukan yang umum general gitu, ngurus ini, memastikan ini sampai gini. Yang general terlalu umum gitu, yang teknisnya aja gitu, misalkan gitu. Misal kamu jadi sales gitu ya, menjual produk ini secara online dan offline ke konsumen di area Jabodetabek misalkan gitu. Itu job desk real gitu. Bukan kayak menjual produk, menawarkan produk ke konsumen. Nah, itu kan general gitu kan. Gitu. Gitu. Jadi job desk-nya tuh yang detail gitu. Misalnya kamu juga mengejar target ya sampaikan gitu. Apa namanya, menjual produk dengan target bulanan sekian juta gitu. Gitu. Nah, jadi job desk-nya seperti itu. Nanti bisa dicek ya di CV-mu itu general apa enggak gitu. Jadi nggak perlu, cara nulisnya balance and numbering boleh gitu, tapi nggak usah banyak-banyak. Yang penting to the point, fungsimu apa. Nah, kalau mau lebih kuat lagi, selain nama perusahaan, periode, jabatanmu apa, job desk-nya apa, di situ ada prestasimu gitu. Di posisi itu kamu ada prestasi apa? Prestasi itu nggak harus yang dapat hadiah, piagam, piala, viral gitu ya. Nggak harus yang kayak gitu. Tapi mungkinkah ada suatu pencapaian-pencapaian fungsi tertentu gitu. Misalkan mampu menghandle sekian, misalnya memproses sekian pengajuan gitu per hari gitu. Gitu, atau menyelesaikan dokumen ekspor import apa gitu, kontrak apa berapa per hari, atau mampu menjual sekian unit motor per bulan senilai sekian miliar misalkan gitu. Jadi ada job desk seperti itu. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, berhenti di job desk aja nggak apa-apa. Jadi tadi ya, informasi dasar itu harus ada informasi pribadi, informasi kerja. Kerja ini macam-macam ya. Di bawah nama pengalaman kerja itu boleh kerja tetap, boleh kerja kontrak, boleh kerja freelance, boleh kerja part-time, boleh entrepreneur, usaha sendiri, boleh magang. Baik magang yang dibayar atau nggak dibayar gitu. Itu dimasukin semuanya ke pengalaman kerja gitu. Oke, itu semua pengalaman kerja. Habis itu nanti ada pengalaman organisasi. Organisasi ya boleh. Organisasi itu ya boleh organisasi waktu di kampus, boleh organisasi di tempat kerja, boleh di rumah gitu. Nah, organisasi ini macam-macam. Boleh pengalaman ya organisasi sendiri yang kamu menjabat dalam periode tertentu, boleh kepanitiaan, kamu pernah ikut panitia apa gitu kan. Boleh keanggotaan misalkan gitu, kamu jadi member apa gitu. Boleh volunteer gitu. Kalau anak kuliah kan KKN. Ya, kamu pernah ada social service apa misalkan. Volunteer, ada bencana alam, kegiatan sosial apa, itu organisasi semua tuh, masukkan ke situ, ya kan?
Terus yang lain apalagi yang boleh dimasukkan gitu, yaitu pengalaman, kemampuan gitu. Orang nulisnya sebagai skills gitu kan ya. Biasanya kan suka muncul tuh skills gitu ditulis di CV. Boleh nggak tulis di CV? Boleh gitu. Kemampuan dan kompetensi atau kemampuan aja boleh nggak? Boleh. Nah, kemampuan ini orang kan ada dua ya, yang sifatnya soft skill sama teknis atau hard skill gitu ya. Aku akan menyarankan kemampuan silahkan tuliskan yang teknis, yang dibanyakin gitu. Teknis itu boleh nama-nama aplikasi atau software atau tools apa, boleh pengetahuan bidang gitu. Sales and marketing itu kan jelas, promotion gitu. Gitu kan. Social media ads misalkan gitu, digital marketing gitu. Yang sektor-sektor bidang yang kamu kuasai loh, kayak gitu. Gitu. Exim tadi gitu. Gitu. Atau skills-nya kamu nulis hasil pernah sertifikasi ISO berapa misalkan gitu. Atau sertifikat HSE apa gitu, ya, kayak gitu. Itu pengetahuan-pengetahuan bidang dan kompetensi gitu. Jadi itu yang dibanyakin daripada yang kamu tulisannya. Biasanya kalau orang-orang nulis tuh kayak teamwork gitu ya, communication gitu. Apa ya misalkan yang soft skill ya kayak gitu-gitu loh. Soft skill itu boleh dimasukkan. Tapi yang penting yang teknis sama kompetensi pengetahuan bidang itu udah masuk gitu. Gitu ya, gitu. Karena itu merupakan kata kunci yang dicari nantinya. Cara bayanginnya adalah dengan aku bekerja di sini, aku jadi bisa apa? Itu masukin ke skill gitu ya. Dengan aku ikut organisasi ini, aku bisa apa? Masukin skill. Dengan aku ikut magang ini, aku bisa apa? Masukin skill. Dengan aku volunteer ini bisa apa? Masukin skill. Dengan aku sekolah, kuliah di sini jurusan ini, aku bisa apa? Masukin skill gitu. Jadi skill itu setiap hal yang bisa kamu ambil pelajarannya setelah kamu melalui itu gitu loh. Gitu. Jadi isinya boleh pengetahuan bidang, boleh kemampuan teknis gitu, boleh hasil training itu yang kompetensi, boleh kemampuan bahasa mungkin, boleh gitu. Baru nanti yang paling bawah aku saranin yang soft skill gitu. Gitu. Intinya utamanya itu. Terus yang terakhir adalah terkait dengan prestasi. Ada nggak prestasi kamu gitu. Ya ini semua yang aku sebut ini adalah hal-hal yang sifatnya uh, harus ada ya gitu sebelum ke prestasi lah tadi. Jadi informasi pribadi, pengalaman kerja, organisasi, terus skill gitu ya, prestasi gitu. Itu adalah dasar-dasar yang informasinya itu harus ada di CV gitu. Informasi-informasi lain gimana? Pengalaman pendidikan tadi aku lupa ya kayak gitu. Nah, informasi-informasi yang lain boleh nggak dimasukin? Boleh gitu. Apa biasanya kalau orang masukin pengalaman info yang lain? Biasanya tuh orang akan masukkan hobi gitu. Ya kan? Hobi orang masukin ke CV. Terus referensi, misalnya kamu pernah ada bekerja di mana terus ada kontak referensi, boleh dimasukin itu. Terus ada yang nulis moto hidup, boleh, terserah kayak gitu, ya kan? Itu opsional gitu. Tapi dia sifatnya opsional yang penting yang utama tadi sudah masuk. Nah, ada yang sifatnya opsional tapi kalau ada lebih baik yaitu apa? Ringkasan CV atau tentang saya. Jadi setelah informasi pribadi dimasukin tentang saya. Nah, tentang saya ini sebenarnya dia nggak wajib, tapi akan sangat baik, sangat disarankan kalau ada gitu. Gambarannya ya terkait dengan ringkasan CV-mu. Misalkan saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan total pengalaman kerja selama 10 tahun, di mana sekian tahun di bidang ini, sekian tahun di bidang ini, sekian tahun di bidang ini, misalkan gitu. Saya memiliki kompetensi atau pengetahuan yang berkaitan dengan ini, yang didukung dengan kemampuan untuk pengoperasian ini gitu misalkan. Itu ringkasan CV itu cukup kayak gitu. Jangan masuk kalimat-kalimat yang sifatnya soft skill kayak saya orangnya mudah beradaptasi, mampu bekerja individu maupun tim, teamwork. Soft skill kayak gitu terlalu general. Apa bedanya kamu sama orang lain kan gitu. Intinya itu. Setelah kamu memastikan tadi itu udah masuk ya, bisa aku anggap berarti CV-mu sudah benar. Nah, saat CV udah benar, yang kamu lakukan selanjutnya adalah kan aku lihat kamu punya LinkedIn ya, kayak gitu. Maka informasi yang ada di CV, kamu pastikan juga ada di LinkedIn-mu. Jadi banyak orang bikin kesalahan apa? Satu, LinkedIn-nya nggak lengkap gitu ya. Jadi di CV, misalkan di CV ada pengalaman kerjanya ada 3, di LinkedIn cuma ketulis 1, yang 2 nggak masuk gitu. Nah ini nggak lengkap. Di CV ada organisasi, di sini LinkedIn nggak ada gitu. Nah, udah nggak lengkap, kadang orang kalau sekarang kamu nggak aktif di LinkedIn suka lihat ya bahwa orang apa namanya upload upload CV ke LinkedIn sebagai postingan. Mungkin kamu udah pernah lihat ya gitu. Wah itu tambah salah lagi tuh gitu. Jangan diikutin gitu ya. Gitu karena LinkedIn hanya butuh dilengkapi.
Aku anggap setelah CV kamu udah kayak gitu ada semua dan aku lihat tadi udah oke gitu ya. Sekarang tinggal cara pakainya. Kamu bikin target pribadi. Aku statusnya sekarang masih bekerja misalkan Senin sampai Jumat jam sekian sampai jam sekian. Aku cuma ada waktu kosong malam sama weekend misalkan. Nah, silahkan kamu target. Malam aku harus ngelamar berapa lowongan, ya kan? Dapatnya dari mana? Weekend juga aku harus ngelamar berapa lowongan gitu. Kamu kasih target begitu, gitu. Karena itu jadi karena kita nggak tahu ya. Ada orang yang panggilan itu lebih banyak lewat email, ada yang panggilan lebih banyak yang kita ngirim lewat LinkedIn, ada panggilan lebih banyak lewat Jobstreet dan lain-lain. Nah, ini kamu uji dulu di semua platform itu kamu gunain semua tapi jumlahnya banyak gitu. Minimal aku sehari itu di LinkedIn 2, di email 2, misalkan Jobstreet 2 gitu. Udah gitu. Atau misalkan kok masih ada waktu sisa ya udah 5 5 5 5. Tapi konsisten setiap hari biar nanti bisa dievaluasi gitu. Gitu sih. Gitu. Penjelasannya cuma kayak gitu, simple kan gitu. Ini kamu nanti dengerin lagi gitu. Jadi kalau kamu udah kayak gitu udah nggak ada alasan insecure. Jadi tadi waktu kamu bilang insecure, aku lihat lah CV-nya bagus banget. Jadi bahasa aku nggak banyak yang harus diotak-atik sih gitu, dari CV-mu sih gitu. Udah siap CV-mu tuh, tipe CV siap. Walaupun nanti ya di sesi detail tetap aku jelasin ya gitu. Ada lagi nggak yang pengen ditanyain yang umum aja dulu kalau ada? Cukup sih Pak. Cukup ya, cukup ya. Sekarang aku jelasin ke yang detail aja ya gitu.